minat terhadap sains itu tidak pernah luntur lah ya, gitu. Saya meyakini itu. Ya kan, kalaupun banyak game, banyak ini, banyak itu, pengen jadi YouTuber, pengen jadi itu, ya itu bagian dari pilihan profesi saja kan. Tapi yang tetap berminat untuk jadi saintis juga nggak kurang pasti. Tradisi ilmiah itu basisnya riset, itu yang masih lemah. Kita lemahnya di riset gitu. Persis, gitu. Kenapa harus dibikin kayak BRIN waktu itu, ya, untuk mempercepat proses itu. Karena sains itu high cost, high risk. High cost, Activities. high risk. Iya. Iya Ya sih. kan, mahal. Terus boleh salah. Repot. Iyalah. Gimana? Kalau di Investor, bisnis boleh salah, ya pusing kepala pusing, investor, iya, ya kan? investor, Gitu. Makanya sains itu seperti tentara, harus ada kehadiran negara. Selamat datang di Tahu Bulat, lapak crispy tempat nyemilin ilmu bareng saya Mirna Paramita. Hari ini kita mau bahas topik sains Indonesia. Ada di mana dan mau dibawa kemana? Dan barang siapa? Tentunya barang orang yang berpengalaman mengepalai ribuan peneliti dan saintis di Indonesia, yaitu Pak Laksana Trihandoko. Tepuk tangan yang kencang. Makasih. Pak, terima kasih sudah datang. Apa kabar nih Pak? Kabar baik. Lagi sibuk apa? Ya, sibuk jadi periset lagi saya sekarang. Oke. Ya. Pak, kita ngobrol sainsnya pakai bahasa yang paling gampang dicerna sama mak-mak kayak saya ya Pak ya. Ceritakan dulu dong posisi sains di Indonesia ini lagi di fase apa nih Pak? Misalnya lagi lari cepat, jogging, atau pemanasan? Di mana Pak posisi kita? Maju mundur gitu. Ya, kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, kita relatif jauh lebih baik saat ini ya. Gitu, khususnya 8 tahun terakhir inilah ya, gitu. Karena apa? Karena kita khususnya setelah pembentukan BRIN itu, kita bisa membentuk ekosistem yang lebih kuat. Karena sains itu isinya kan cuma dua, manusianya, SDM-nya, dan ekosistemnya, environment-nya. Gitu. Jadi kalau hanya ada SDM-nya saja, tanpa environment, SDM-nya pasti lari kemana-mana. Oke, terus ilmunya? Ya pasti dibawa lari, karena ilmu itu ada di manusia kan, di kepala manusia. Itu bedanya dengan pekerjaan yang sifatnya administratif. Substansi ada di sistem, siapapun yang masuk selama ikut sistem pasti jalan. Tapi kalau sains tidak begitu. Gitu, ada di manusia. Sama seperti pekerjaan kreatif seperti kalian di sini kan. Iya kan, kalau Mbak Mirna pergi, ya selesai tahu bulat ini jadi tahu gepeng mungkin kan. Iya. Ya misalnya. Sama-sama crispy sih nggak apa-apa ya. Oh, iya. Oke. Enggak, Pak Handoko, saya mau tanya latar belakangnya Pak Handoko dulu deh, dari pendidikannya, jabatannya, apa aja yang udah pernah dilakukan. Coba Pak ceritain. Ya, kalau saya itu periset dari awal ya, memang saya periset biasa aja, periset di bidang fisika teori. Maksudnya gitu. Biasa aja terus di fisika teori itu gimana Pak? Kalau biasa aja tuh ya, kayaknya periset biasa. Nggak mungkin lah Pak, periset dengan biasa itu di satu kalimat ya. Oh, gitu. Coba di sekolahnya di mana, awalnya gimana? Kan kita punya ibu-ibu tuh punya anak-anak yang pinginnya jadi saintis juga anaknya gitu kan. Ya. Terus mulainya tuh dari mana? Apakah dari supaya menginspirasi dan memotivasi ya. Taunya dari SD gitu udah tahu saya mau jadi periset yang biasa itu. Saya kebetulan setelah lulus SMA itu saya bisa mendapatkan beasiswa, waktu itu programnya Pak Habibie, waktu Pak Habibie masih Menristek ya, sehingga saya bisa punya kesempatan untuk langsung melanjutkan studi waktu itu di Jepang untuk S1, akhirnya keterusan sampai S3 gitu di bidang fisika teori gitu. Nah kemudian setelah itu baru saya sempat kerja beberapa waktu di Eropa, di Italia, di Jerman, sebelum kembali ke Indonesia for good lah. Dan saya gabung ke LIPI waktu itu, gitu. Ya karena biasa Pak Bibi ada ikatan dinasnya, saya memang ditempatkan di LIPI. Oh, tapi yang kerja di Italia dan di mana tadi? Di Jerman. Di Jerman tuh apa Pak? Oh, saya bekerja sebagai periset, ya. Periset. Iya, gitu. Apa bedanya, Karena Pak? Kan bosen juga di Jepang udah 10 tahun masuk kerja mau di Jepang lagi ya kan. Anak di Italia ya. Ceweknya cantik-cantik ya Pak ya. Beda. Terus kalau misalnya apa namanya?
anak muda sekarang dengan gempuran sosmed dan online game, niat-niat anak sekarang tuh terhadap sains tuh seperti apa, Pak? Ya, menurut saya minat terhadap sains itu tidak pernah luntur lah ya, gitu. Saya meyakini itu. Ya kan, kalaupun banyak game, banyak ini, banyak itu, pengen jadi YouTuber, pengen jadi itu, ya itu bagian dari pilihan profesi saja kan. Tapi yang tetap berminat untuk jadi saintis juga nggak kurang pasti. Base-nya tuh curiosity kali ya Pak ya? Yes, ya gitu. Pasti banyak lah yang, karena saintis itu kan sifatnya dia ingin mengeksplorasi hal-hal baru kan. Jadi sangat challenging ya. Gitu. Banyak lah yang pengen kalau begitu. Buat mama kayaknya. Oke. Gitu. Kalau anak muda nanya ke Pak Handoko sekarang nih, Pak jadi saintis di Indonesia tuh prospeknya jelas nggak sih, bagus nggak sih? Atau mendingan kayak Bapak itu langsung ke Jepang terus loncat ke negara-negara lain baru balik lagi ke Indonesia? No, itu kan hanya studi. Untuk jadi saintis itu kan setelah studi. Iya kan, ya waktu saya di Eropa itu saya sudah bukan studi, tentu saja saya sebagai saintis ya, gitu. Tetapi masalah studi dan masalah jadi profesi apa itu kan hal yang berbeda, ya kan. Pak Mirna dulu sekolah apa, kemudian jadi apa tadi Darling misalnya, ya kan, gitu. Sekarang jadi host begini kan, ya kan? Apakah sesuai dengan studinya? Nah, belum tentu, dah. Nah, karena itu profesi, tapi kan nggak problem, ya kan, iya. Gitu, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Dibebaskan saja. Oke. Bener nggak sih banyak saintis kita tuh lebih pilih jalur kerja tadi kayak Bapak di luar negeri karena mungkin lebih banyak kesempatan. Jadi begini, atau tidak. Bahkan waktu di BRIN, waktu saya kepala BRIN, kami memperbolehkan orang yang sudah masuk jadi PNS BRIN loh ya, itu tetap melanjutkan kontraknya kerja di luar negeri. Gitu. Karena apa? Karena target kita itu adalah menjaring talentanya. Ya talenta itu dimiliki manusianya tentu ya, artinya menjaring manusianya yang punya talenta itu kan. Nah, kita tidak ingin mereka itu akhirnya berkeliaran gak jelas kan. Gitu, sehingga kita harus membuat strategi yang membuat mereka atraktif untuk bisa kembali ke Indonesia. Gitu. Jadi bekerja di luar negeri itu bukan sesuatu yang buruk, justru harus punya itu kalau saintis. Karena sains itu sifatnya universal. Kompetisi kita itu global. Gitu. Jadi dia harus punya experience, punya pengalaman untuk di luar negeri sebelum akhirnya kembali ke Indonesia for good. Gitu. Kalau tidak, kita nanti dapat yang setengah-setengah. Iya, itu bagian yang paling penting untuk mematangkan lah ya, kapasitas kompetensi mereka sebagai saintis. Jadi bukan sesuatu yang malah justru kita dorong. Jadi kalau misalnya Bapak kan udah mengalami nih sekian ribuan mengepalai periset saintis di Indonesia. Nah, kira-kira yang tipe-tipe yang berhasil tuh memiliki apa sih Pak? Yang Bapak lihat gitu, oh ini kira-kira berhasil nih, oh ini kayaknya nggak saya danai deh, ini boleh deh gitu. Jadi begini, kalau kita bicara, jadi beda dengan ini mau didanai atau tidak ya, dengan pada saat kita memilih siapa yang akan masuk, ya kan. Kalau sejak awal BRIN itu syarat rekrutmen kami itu sudah minimal S3. Minimal S3. Nggak lulus AI. Terus? Ya, gitu, minimal S3. Ya Mbak Mirna mungkin bisa kan nanti ya, kalau sudah S3. S-dong-dong. Gitu, minimal S3. Nah, kemudian kita lihat track record, gitu, rekam jejak dia. Dia sampai saat itu dia sudah mengerjakan riset apa saja. Kemudian dia kontribusinya di mana, sejauh apa dan sebagainya. Sehingga praktis yang kami rekrut itu memang sudah punya kapasitas dan kompetensi yang cukup memadai. Gitu. Nah, yang kedua setelah mereka masuk ya gitu, karena BRIN itu kan nggak ngurusi riset BRIN saja, BRIN itu kan ngurusi ekosistem riset nasional. Jadi juga ngurusi teman-teman yang di kampus dalam konteks aktivitas riset ya. Nah, kami menerapkan sistem meritokrasi yang cukup ketat gitu. Karena ekosistem itu basisnya hanya dua. Yang pertama kita itu harus membuat ekosistem kuat itu. Yang pertama itu harus kompetisi.
ya. Jadi harus open. Jadi siapapun boleh daftar apapun program ya, misalnya untuk hibah riset, untuk apapun ya. Yang kedua harus meritokrasi. Sistem meritnya harus dijalankan. Artinya kita hanya melihat substansinya dan kemudian kita lihat rekam jejaknya. Gitu. Substansi itu misalnya proposal, ya kan? Kemudian apakah rekam jejaknya mendukung proposal tersebut atau tidak? Misalnya itu simple sekali sebenarnya. Jadi kita nggak pernah lihat dia itu orang Jember, dia orang Babel, orang mana? Jadi kita nggak peduli dia laki atau perempuan, dia Islam atau Katolik, nggak peduli kita, ya kan? Dia lulusan mana kita juga nggak peduli. Seharusnya begitu. Dan itu yang berusaha kami lakukan selama 5 tahun terakhir ya, gitu. Dan saya yakin itu pasti akan terus dilanjutkan. Karena kalau tidak meritokratif, ya kan lari. Nggak kuat ya. Orang punya talent itu pasti lari, ya kan? Kalian juga sama kan? Iya. Kalau sistem merit nggak dijalankan ya mending kita keluar, ya kan? Kira-kira begitu. Itu paling basic, ya. Gitu. Kalau itu tidak dijalankan ya nanti yang tersisa hanya deadwood, ya hanya sampah ya. Alright, kita geser ke bahasan bencana yang sering terjadi sekarang ini ya Pak. Indonesia ini kan paket komplit. Pertanyaannya berat-berat. Enggak, ini tentang tsunami sih. Tsunami. Sama gunung api dan banjir. Secara sains, kemampuan kita itu memprediksi atau antisipasi bencana itu sudah sejauh mana sih Pak? Dan perannya BRIN di sini? Jadi kalau kita bicara prediksi, tidak ada sains yang mampu memprediksi itu, ya, gitu, dimanapun, ya, di dunia ini. Tetapi yang sains itu berperan penting untuk memahami bagaimana bencana itu bisa terjadi, sehingga kita bisa belajar dan melakukan tindakan antisipatif dan preventif. Ya kan? Misalnya, kalau udah tahu kalau ini gundul nanti bisa longsor, ya jangan digundulin, kan kira-kira begitu, ya kan? Kalau udah tahu ini air akan naik, ya kan? Ya jangan ada rumah di sempadan sungai misalnya, kan kira-kira begitu, ya kan? Tapi kapan itu akan banjir dan sebagainya, tentu kita tidak bisa memprediksi, ya. Gitu, memprediksi jauh hari loh ya. Tapi kalau kita udah tahu curah hujan di sana sekian-sekian, wah ini pasti akan meluap ya, kita udah tahu. Tapi itu kan paling cuma berapa menit, berapa jam sebelumnya ya. Gitu, orang belum sempat mengungsi. Tapi kalau hal itu emang BRIN nggak ngasih masukan gitu ke pemerintah? Ini bakalan tentu, karena ada gunung api ini akan meledak mau gunung berapi dan semuanya. Jadi kami bekerja sama, berkolaborasi sangat erat. Misal kalau gunung berapi dengan Kementerian ESDM ya, Badan Geologi ya, di sana kan ada pusat vulkanologi misalnya, gitu. Jadi teman-teman di BRIN itu yang para pakar kebencanaan itu biasanya mereka fokus di memahami mekanisme bencananya. Gitu. Kemudian yang melakukan pengamatan, mengukur setiap hari itu teman-teman di pusat vulkanologi misalnya, ya kan? Kami yang melihat bagaimana memodelkan iklim yang lebih mendekati realita. Nanti yang mengamati, mengukur, memonitor setiap saat itu BMKG. Misalnya, ya jadi seperti itu. Ya, karena itu kan fundamental sainsnya dari situ. Nah kalau kita tanya, nanti kan mungkin ada perang dunia ketiga nih mungkin ya kan? Jangan sampai sih. Tapi kira-kira secara sains itu apa sih yang perlu dipersiapkan oleh emak-emak gitu supaya bisa sustain ya? Dengan tanpa adanya listrik atau makanan atau apapun itu. Ya kalau membayangkan seperti itu ya tentu kasihan mamaknya, nanti mamaknya overthinking semua. Of course Pak, kita selalu overthinking karena kita worried gitu loh Pak. Kita masak nggak enak aja kita worried dimarahinnya nggak? Gitu ya. Saya nggak pernah marah. Jadi gimana tuh Pak? Kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu terjadi, apa itu bencana alam atau perang? Jadi begini, kalau ini saya secara personal ya, menurut saya. Kalau saya, ya ada hal-hal yang memang kita harus antisipasi, karena itu memang bisa diantisipasi, ya kan? Tapi ada hal-hal yang memang, ya mau diantisipasi juga gimana kan?
too big atau ya kan too much juga. Too much. Ya, gitu supaya nggak overthinking tadi. Ya kan, kalau kita, ini hati-hati kita kata BMKG di Bogor, di Sentul tadi, ya kan, kata Mbak Mirna hujan deras banget, wah ini Kali Ciliwung mau ini, itu antisipatif. Ya kan, udah jangan keluar, gitu, minta libur dulu sekolahnya, misalnya ya, itu antisipatif. Tapi kalau mau berusaha mengantisipasi kalau ada perang dunia ketiga itu too much. Too much. Iya, nanti hidup nggak tenang, kasihan. Nanti satu keluarga under pressure. Tapi kalau misalnya konflik global memanas nih Pak, apa yang paling duluan terdampak di Indonesia? Apakah teknologi, pangan, energi, atau komunikasinya Pak? Oh ya tergantung, ya kan. Nggak usah jauh-jauh lah, kan Mbak Mirna pernah ngalami juga kan waktu kabel internet kita terputus kesangkut jangkar kapal. Masih ingat nggak berapa tahun yang lalu? Ya, tiba-tiba blackout berapa hari nggak bisa googlean kan, jadi mati gaya kan? Benar ya? Iya pasti mati gaya, udah lupa. Sebelum COVID itu seingat saya, mati gaya pasti, ya kan langsung kelepak-kelepak semua. Berarti komunikasi ya Pak ya? Ya tidak hanya itu, ya kalau yang sudah pasti komunikasi pasti terasa ya, gitu. Tapi kalau pangan mungkin masih perlu waktu, ya kan? Efeknya sampai ke kita, gitu. Pasti ada efeknya. Energi juga sama, ya kan? Gitu, tiba-tiba listriknya mati gimana? Mati kaya. Iya itu Pak. lebih parah lagi daripada internet mati ya. Iya nggak ada air Pak. Karena ya internet kan? juga mati, ya kan? Nggak ada air pun masih nggak apa-apa kalau internet masih hidup. Kira-kira begitu. Mendingan ada air Mak kalau Mama. Paling nggak masih bisa sharing di IG. Ini nggak mandi 4 hari kan gitu. Aduh. Terus Indonesia secara sains dan teknologi, apakah cukup tangguh menghadapi disrupsi global yang besar itu Pak? Belum. Cepet banget jawabnya, dipikir dulu gimana Pak? Yang nggak usah dipikir. Saya kan orang ordal, saya kan orang dalam. Ya belum lah, kita belum sampai di level itu sayangnya. Gitu, makanya masih banyak PR yang harus kita kerjakan bersama-sama ya. Ya itu gitu. apa aja Pak PR-nya supaya kita tangguh Pak? Iya karena SDM-nya belum tangguh. SDM-nya? Simple as that. Gitu, karena sains itu SDM. Bukan masalah bangunan, bukan masalah fisik. Tapi kalau SDM tuh terkait dana nggak sih Pak? Oh dana itu masalah yang lain. Dana itu kan salah satu supporting system, ya kan? Gitu. Maksudnya SDM yang nggak mumpuni itu apa? Apakah kurang pinter atau kurang? Bukan. Jadi kalau untuk membuat sains kita kuat, berarti kita harus punya saintis kuat, ya kan? Ya. Terus gitu. membuat kalau pengen punya host yang bagus, harus ada Mbak Mirna. Kalau Mbak Mirnanya pergi, host yang bagus hilang. Kan begitu, ya. Karena ide kreatif itu dibawa manusianya, ya, gitu. Sehingga membentuk manusianya ini yang tidak mudah, membentuk saintis ini, ya kan. Untuk membuat orang kalau sampai S1 sekarang bersemua S1, ya kan. Tapi untuk jadiin dokter aja 5 tahun belum tuh jadi. Terus kalaupun jadi dia belum tuh jadi saintis juga, toh. Belum. Nah, ya kan? Dan untuk benar-benar membuat dia jadi dokter yang punya kualifikasi saintis, itu banyak hal yang harus dilakukan. Bukan semata orangnya pintar atau tidak. Gitu. Makanya saya sejak zaman Pak Jokowi selalu bilang, jangan bangga-banggain kita punya alumni Olimpiade. That's too early. Ya kan, itu anak SMA, belum apa-apa, bos, ya. Gitu. Ya kan, dan kita nggak patut membuat mereka under pressure. Ya kan, mereka kan harus dibebaskan memilih jalan hidup, karir, profesi. Masa depan masing-masing. Nanti kenapa itu anak Olimpiade Fisika tidak ada yang jadi saintis? Loh, emang dia harus jadi saintis, siapa yang bilang? Iya kan? Kenapa dia salah mau jadi bankir? Kan nggak problem. Iya kan? Kitanya aja yang punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Gitu. Karena saintis itu perlu proses.
ya kan? Jadi makanya kalau masuk BRIN itu karena dia di aspek sebagai saintis itu minimal S3. Karena S3 itu kualifikasi minimal kalau sesuai standar dan norma global. Meskipun standar dan norma administratif di Indonesia minimal S2 saja. Iya, tapi kan nggak begitu dong, ya, gitu loh. Nggak lantas kita S2, kita ini kompetisinya global, ya kan? Nggak ada sains lokal itu nggak ada. Global gitu. Ya. Global. Tapi kenapa negara kayak Prancis, Jepang gitu banyak Pak saintisnya? Padahal penduduknya lebih sedikit dari kita. Loh ya karena mereka budaya sainsnya sudah lama. Ya, kita bikin SD aja baru zaman Pak Harto. Begitu? Oke. Lah iya, belum lahir ya. Mohon maaf nih. Tapi baru tahun 70-an loh kita bikin SD in Press. Ya. Gitu sekarang tenaga kerja kita aja yang lulusan SMP SD masih banyak loh ya. Dari sisi persentase total, ya. Gitu, literasi iptek kita tuh masih rendah. Itu harus kita akui, itu kan datanya menyatakan begitu, ya kan? Untuk ukuran negara yang sebesar kita, ya, gitu. Sehingga memang masih banyak PR yang harus kita kerjakan, gitu. Jadi, gimana caranya tuh Pak bikin asik gitu kan? Loh bukan, kalau yang asik apa nggak penting asik nggak asik, ini bagaimana memberikan opportunity pada orang yang punya minat ke sains untuk bisa lanjut, gitu. Kalau S1 pasti semua bisa, ya. Jadi selalu saya bilang kalau sampai S1 itu mau kompetisi dengan negara manapun, lulusan kampus kita kemungkinan besar nggak kalah, saya yakin, ya, gitu. Tapi begitu masuk S2 S3, it's different thing. Karena S2 S3 itu basisnya riset, bukan textbook, gitu. Nah masalahnya tradisi ilmiah itu basisnya riset, itu yang masih lemah. Kita lemahnya di riset, gitu. Persis. Gitu. Kenapa harus dibikin kayak BRIN waktu itu, ya, untuk mempercepat proses itu. Kita konsolidasikan sumber daya yang ada, sumber daya pemerintah ya. Kalau yang swasta kan kita nggak bisa kontrol dong. Tapi yang punya pemerintah kita konsolidasikan, ya. Itu kan keputusan politiknya Pak Jokowi kedua, ya, periode 2. Gitu, kalau nggak dilakukan, nggak ada itu ya nggak bisa. Kalau sekarang karena kan tetap aja, ya kan, makanya kita kan naik terus kan, Global Innovation Index-nya sejak 2021 tadinya nongkrong di 85 melulu, ya kan, 85, 87, 86, 85 begitu terus, habis itu langsung naik ke 75, naik ke 61 sampai 2024 54, ya. Kalau sekarang gitu, Pak 2025 55 agak turun dikit. Oke. Gitu, ya kan? Ya meskipun itu indikator makro ya, itu bukan tujuan ya. Kenaikan peringkat itu bukan tujuan, tapi itu indikator makro. Oh kita sudah on the track belum. Nah itu yang harus kita percepat. Tapi sekarang lagi mundur lagi nih Pak. Ya saya tidak berharap begitu. Menurut saya akan makin cepat karena kan kami di BRIN aja merekrut 500 PhD holder kan setiap tahun. Itu pun kami membuka lowongan itu sebesar itu, gitu. Meskipun nggak pernah, yang mendaftar pun nggak pernah lebih dari itu. Oh ya? Oh iya. Peminatnya nggak sebanyak itu Pak? Ya bukan, karena jumlahnya memang tidak sebesar itu. Tapi kan itu penting, waktu zaman Pak Jokowi ini kan Bapak itu jangan bangga-banggain, kita ngirim mahasiswa melulu, itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Gitu, kita harus bangga kalau mereka itu mau kembali dan bekerja di Indonesia, di bidangnya. Iya. Gitu, kalau cuma ngirim doang sejak zaman Bung Karno kita juga ngirim, jauh lebih besar. 15.000 zaman itu, zaman Pak Habibie 5.000, ya kan? Tapi kan nggak jadi apa-apa. Iya. Ya kan, karena apa? Karena nggak ada environment-nya. Kalau zaman Pak Bung Karno karena ada G30S sehingga perubahan politik, banyak yang exile, ya kan? Iya. Apapun alasannya, zaman Pak Habibie ternyata ekosistem tidak ada. Hanya ngirim orang doang, ekosistem nggak dibentuk. Jadi stay di sana semua. Ya akhirnya berkeliaran di mana-mana kan, gitu. Jadi, nah tapi kan sekarang kita sudah berhasil bisa menarik diaspora.
Betul. Ya kan, itu artinya ekosistem sudah cukup bagus, meskipun mungkin belum sempurna, tapi udah jauh lebih baik. Ya, ini bukan hanya masalah gaji loh ya, tapi environment. Nah, environment itu gaji tentu penting, tapi seperti apa sih Pak ekosistem yang diharapkan saintis Indonesia? Ekosistem yang budayanya memang budaya ilmiah, gitu. Budaya ilmiah itu ya budaya riset, bukan ekosistemnya administrasi. Oke, bukan kira-kira administrasi. Begitu. Ya. Yang nggak bertele-tele ya Pak ya? Oh, iya, gitu. Ya. Jadi kita kan harus punya kemandirian riset ya Pak ya? Apa kita punya kemandirian riset strategis di bidang teknologi pertahanan, pangan, dan energi, atau masih sangat tergantung sama impor? Sangat tergantung. Ya. Kalau teknologinya. Ya, ya karena itu tadi, karena masih lemah. Memang fundamental sainsnya masih lemah. Makanya itu harus diperkuat, harus cepat diperkuat gitu. Caranya gimana Pak? Caranya gimana? Ya kan SDM tadi. Gimana SDM. kita menarik SDM yang bagus sebanyak mungkin atau menurture talenta yang potensial, ya kan? Kalau sekarang kan kita bisa memastikan kalau anak-anak yang punya potensi dia bisa langsung lanjut dari S1 ke S2, S2 ke S3, S3 ke postdoc, ya kan? Sehingga dia tetap stay di bidangnya itu setidaknya 7-8 tahun. Ya, itu sudah cukup membentuk kepakaran dia, kompetensi dia di bidang itu yang sangat spesifik gitu. Nah, itu di semua bidang harus kita begitukan. Gitu. Nah, itu sudah ada skema itu sejak BRIN ada. Itu yang harus diperluas ke ke Dikti, ke kampus misalnya. Itu harus diekspansi ke kampus, program yang sejenis. Gitu, karena komunitas sains itu kan tidak hanya yang di bawah BRIN, tapi juga ada yang di dosen-dosen di kampus misalnya ya, gitu. Jadi itu yang paling krusial. Kemudian kita memastikan ada kompetensi dan open competition, ya kompetisi terbuka dan sistem merit dijalankan. Itu saja, simple kok. Ya, sains itu barang kelihatan. Oh, kelihatan ya, bukan angan. Bahwa barang kelihatan, ada ukurannya jelas. Iya, jelas. Udah nggak usah dibengkokin sana sini. Iya, itu udah jelas. Jadi simple sebenarnya, asal mau konsisten. Gitu. Ya konsistennya lama sekali tadi tuh Pak ya, 7-9 tahun. Oh iya, makanya kita nggak bisa bolak-balik gonta-ganti kebijakan. Gitu. Kalau enggak kan ini anak-anak ini terombang-ambing. Oh iya, keleleran nanti. Keleleran, oke. Bahasa Belandanya keleleran. Oke, 30 tahun ke depan menurut Pak Handoko, sains kita akan berada di mana? Berapa tahun? 30 tahun. Oh, 30 tahun. Nah, kalau 30 tahun kita bisa berharap sesuatu sih ya. Iyalah Pak, masa nggak berharap? Iya, kalau 10 tahun terlalu cepat. Iya, makanya saya bilangnya 30 tahun kalau lagi kita udah sampai kemana nih? Masih bisa. Ya kalau kita ya minimal sebagai pemain utama di Asia sih masih bisa. Di Asia ya? Asia, ya. Emang sekarang siapa Pak yang paling unggul di Asia? Ya India, Cina, Jepang, India, Korea. Cina, Jepang, Korea, banyak dong Pak. Iya. Oh ya, oke. Singapura? Singapura nggak terlalu. Too tiny. Tiny. Sains nggak bisa kalau kecil. Oh gitu. Kenapa tuh Pak? Karena ukuran matters. Iya ya, skala ekonominya harus ada. Oh, kan ekonominya juga. Oh, sains sama ekonomi itu mirip kok. Oh gitu. Sains sama bisnis itu mirip. Kita harus ada skala ekonomi. Gitu. Karena sains itu high cost, high risk. High cost, activities. High risk. Iya. Iya ya sih. kan mahal. Terus boleh salah. Repot. Gimana? Kalau di bisnis boleh salah, pusing kepala investor. Iya, ya kan? Gitu. Makanya sains itu seperti tentara. Harus ada kehadiran negara. Di negara manapun. Seliberal apapun. Tidak ada sains tanpa kehadiran negara. Kayak tentara. Oh gitu. Iya. Dan memang kalau buat negara, tentara dan saintis itu dua pion, kalau saya bilang pion ya, mohon maaf nih. Yang paling penting, tentara waktu perang, kalau waktu damai itu saintis. Masa pas damai saintis gimana tuh Pak? Loh iya dong. Bukannya saintis juga pas perang? Loh, kita ini kan sama-sama bertempur. Iya. Iya kan? Waktu damai yang bertempur itu saintis. Yang pangan itu ya? Ya apa saja toh. Pangan, energi. Karena ekonomi kan maju karena knowledge.
Bukan karena sumber daya alam loh ya. Nggak ada negara yang maju karena sumber daya alamnya. Ya? Itu sih, nggak ada. Bukannya di Timur Tengah sana yang Saudi. banyak minyaknya? Iya, tapi kan ada saintisnya, meskipun orang Amerika semua. Oke. Lo terserah lah. Iya ya. Iya kan, they hire good people, good talent. Iya kan. Iya. Mohon maaf nih kalau ya saya mohon maaf sekali ya ke Mas MBZ. Iya kan? Kok MBZ? Bang Salman ya misalnya. Iya kan? MBS kok MBZ, sorry MBS ya. Iya kan? Selain orang Saudi semua nggak jalan ini bos. Gitu ya, mesti import ya? Sorry itu, iya. Frankly speaking. Iya. Iya, nggak jalan. Kalau kita juga harus import juga nih Pak ya, untuk saat ini ya? Loh, kalau memang kurang, ya kalau perlu import. Lah daripada nanti sumber daya alamnya dipakai sembarangan, ya kan? Tidak optimal, sama-sama habis. Yang mending habis yang lebih menguntungkan toh. Iya. Kalau harus hire orang luar ya nggak apa-apa. Nah, yang penting kan duitnya ke kita. Betul. Orang luar mana nih kandidat yang jago-jago? Ya siapa saja. Kalau sains kan kita open competition. Iya, kira-kira yang mana sih Pak? Nggak peduli kita mau orang Cina, mau orang Vietnam, mau orang mana, orang India, mau apa saja, ya kan? Iya. Amerika juga nggak peduli. Emang yang ngurus orang Amerika? Science, ya. Nggak ada, iya kan? Sainsnya Amerika maju karena orang asing. Iya, tahu. Bukan orang Amerika. Orang Amerika males-males. Iya kan? Gitu. Itu basic open competition. Dan sistem merit. Sehingga kita mampu mengattract the best talent person, ya. Gitu. Ya kan? The best yang kita bisa dapat. Betul. Kalau tidak, ya percuma. Ya kan? Nggak optimal, minimal. Ya kan? Atau sama nasionalisme doang. Repot kan? Nggak bisa ya Pak mau ya? makan nasionalisme, nggak bisa kalau zaman sekarang. Ya. Teknologi lagi ya, harus dulu-duluan ya. Iya, anak muda ya lari kalau kita bilang begitu. Ya kan nggak konkret kan. Mbak Mirna keluar ini dari dari studio ini. Iya kan dibilang nasionalisme kamu mana Mirna? Memang gue kenyang sama nasionalisme. Ya mohon maaf tapi itu realita. Dan itu yang harus rasional yang harus dipegang. Ya kan? Terus harapan Bapak buat sains dan riset Indonesia? Ya harus semakin maju. Ya. Dan untuk membuat semakin maju, yaitu tadi udah open competition itu dipegang konsisten untuk memperlakukan open competition, dan yang nomor 2 sistem merit dijalankan. Kalau orang nggak bagus, ya silakan kalian kerja sama orang yang bagus. Kalau mau dapat kan begitu saja. Tapi kesempatan anak kita jadi berkurang dong Pak. Ya enggak dong. Iya gitu. dong. Ya enggak dong. Kalau anak kita tahu bahwa dia kalau nggak cukup bagus dia nggak akan dapat, ya dia akan berusaha jadi bagus. Itu kan asumsinya kalau anak ini cuman termangu-mangu saja. Iya kan? Justru itu membuat dia termotivasi untuk jadi bagus. Tapi kalau kita kasih afirmasi melulu, dia nggak akan berupaya jadi bagus. Jadi oke. Ya kan? Pesan Bapak nih. Itu yang terjadi di Timur Tengah. Coba itu semua S4-nya ditarik. Modar. Hancur ya Pak. Iya. Ya kan Bang Salman udah nangis itu. Loh serius saya. Iya. Iya kan? Termasuk orang Indonesia, S4 Indonesia di situ. Iya kan? Iya. Cristiano Ronaldo ya Pak ditarik udah nangis ya. UAE kayak gitu ya kan? Bisa apa mereka? Nah itu. Mereka bisa ya kan? Gitu. Loh ini realita. Bisa bayar sih Pak mereka. Loh justru itu, itu aja mereka cerdas. Iya kan? Iya. Gitu. Oke, jadi satu pesan terakhir Bapak nih buat anak-anak muda, anak-anak saya. Kalau mau jadi saintis di Indonesia tuh kasih dorongan semangatnya gimana Pak? Tadi Bapak bilang open global itu kan malah ya susah banget sih. Ya kita mesti bersaing dengan internasional. Anak muda sekarang mindset mereka itu sudah global village. Dia living in the global village. Iya kan? Mereka nggak kenal border. Yes. Ya sudah itu. Jadi nggak usah dibatasi. Sedih jadi mama. Nggak usah jadi saintis. Harus di Indonesia, iya kan? Jadi kejar profesi yang kamu cita-citakan. Jangan peduli lokasi kan? Iya.
lokasi itu kan nggak ada urusannya. Ya, kalau Cina ngasih offer lebih bagus, ya pergilah ke Cina. Ya kan, mungkin at the end of the day setelah 10 tahun, you akan ternyata punya dapat offer opportunity yang lebih bagus di Indonesia, you akan balik. Ya kan? Oke. Kayak anak-anaknya pengungsi perahu Vietnam itu sekarang banyak menjadi pengusaha yang bisnisnya di Vietnam, dia balik. Pada dulu orang tuanya disia-siakan manusia perahu ke Amerika, Australia, Kanada, segala macam kan. Betul. Itu, tapi generasi kedua ketiganya banyak yang memulai bisnis karena Vietnam menjanjikan. Kan begitu. Terima kasih Pak. Jadi don't worry. Don't worry ya ibu-ibu, kalau anaknya mau merantau kasih, ya kan? Anak saya juga merantau. Masih muda. Aduh, langsung berlinang air mata. Oke, terima kasih. Itu berarti yang problem orang tuanya, bukan anaknya. Betul. Saya yang bermasalah Pak. Terima kasih Pak Handoko sudah share banyak sekali insight soal sains di Indonesia saat ini dan kedepannya. Semoga obrolan kita ini bikin saintis dan anak muda Indonesia yang mau jadi saintis makin terpacu untuk mengejar mimpinya. Jangan takut ngejar. Jangan takut. Saya Mirna Paramita, pamit. Sampai ketemu di Tahu Bulat berikutnya.